Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emisan Alfani Putra, Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yaitu tentang etika publik. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan dulu terkait materi apa saja yang saya dapatkan di minggu kedua. Pada video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang nasionalisme. Lalu pada video ini saya akan menjelaskan tentang etika publik dan materi berikutnya yaitu tentang komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Nah, outline-nya pada etika publik kali ini yaitu ada tiga, yaitu ada pendahuluan, etika dalam berorganisasi, dan isu etika publik ASN. Ya, jadi diawali dari pendahuluan yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari etika, yaitu etika itu sering digunakan sinonim dengan moral. Padahal etika dan moral itu memiliki definisi yang berbeda, yang dimana etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Masuk ke etika dalam organisasi, di sini saya menjelaskan etika dalam berorganisasi karena kita selaku ASN tidak jauh dari etika dalam organisasi. Ya, jadi etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus etika layanan publik ada tiga, yaitu yang pertama pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, dua, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Lalu yang ketiga, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana, kebijakan publik, dan alat evaluasi. Masuk ke isu etika publik, jadi di sini saya mengambil isu etika publik yang dimana di sini saya mengambil tentang bolos atau terlambat. Nah, jadi pada kasus ini eh, kita tidak asing lagi dengan kata bolos atau terlambat di lingkungan ASN, yang dimana bolos dan terlambat ini sering terjadi karena kelalaian atau kurangnya disiplin dari ASN itu sendiri. Jadi semisal adanya pasca liburan, yang dimana dengan liburan tersebut atau bisa dibilang hari kejepit, itu dimanfaatkan sekali oleh para ASN untuk menambah hari liburnya. Sedangkan secara peraturan itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Jadi sebagai contoh kasus di sini adanya libur lebaran, adanya Natal dan Tahun Baru, dan juga keterlambatan keseharian dalam masuk kantor. Jadi ini sangat tidak baik sekali terkait dengan kedisiplinan atau etika publik dalam ASN. Jadi, jika kita masuk ke arah kedisiplinan, ini akan berdampak sangat buruk. Nah, di sini saya jelaskan dampak buruk dari ketidakdisiplinan yang arahnya tadi ke arah bolos atau terlambat. Nah,
Jadi dampak buruknya yaitu kita selaku ASN bisa dicap buruk, baik itu dicap buruk dari lingkungan pekerjaan kita maupun lingkungan masyarakat. Sehingga ketika kita sudah dicap buruk, muncul rasa tidak percaya diri, yang dimana kita tidak dipercaya lagi oleh entah itu rekan kerja, atasan kita maupun oleh masyarakat. Nah, sehingga jika kita ingin mengubah pola ketidakdisiplinan kita, maka karena sudah adanya muncul cap buruk tadi dari rekan kerja, atasan maupun masyarakat, sehingga hidup akan menjadi lebih sulit karena tidak adanya rasa percaya lagi terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, lalu kenapa sih keterlambatan dan bolos ini selalu ada? Jadi ada 4 faktor yang kami jelaskan di sini, yaitu yang pertama tentang peraturan atau tata tertib yang belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin PNS. Salah satunya itu terkait dengan indisiplin indisipliner yang arahnya ke keterlambatan atau membolos. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan PNS yang dilakukan dan dijatuhkan belum optimal. Lalu secara personal, itu secara kesadaran individu, disiplin hanya karena perintah bukan karena kesejahteraan, pola karir yang tidak sehat, manajemen buruk, krisis keteladanan, dan tidak adanya motivasi. Serta faktor pemimpin yang harusnya tegas dalam memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran, tidak memandang status, kedudukan, maupun unsur kekeluargaan dalam pengambilan tindakan administrasi kepegawaian. Nah, alternatif solusinya yaitu yang pertama sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS. Yang kedua, memberikan sanksi atau tindakan tegas bila mana tidak disiplin. Yang ketiga, selalu adanya monitoring oleh satuan kerja perangkat daerah. Yang keempat, setiap PNS introspeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS atau SN, serta mengadakan kegiatan revolusi mental dan pendidikan karakter. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada ingin diskusi atau ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.